Halo, kita ketemu lagi. Tapi di video kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Kita mulai dari mengingat kembali tentang reaksi kimia. Oke, reaksi kimia saya tuliskan di sini ada dua. Yang pertama, misalnya A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Kemudian yang kedua, ada reaksi kimia antara P dengan Q menghasilkan S dengan T. Tapi reaksi ini setelah terbentuk S dan T kembali lagi terbentuk P dan Q. Ternyata ada ya reaksi kimia yang seperti itu. Nah, apa bedanya antara reaksi pertama dengan reaksi kedua? Oke, langsung saja. Reaksi yang pertama ini kita sebut sebagai reaksi satu arah. Reaksi satu arah. Oke. Kemudian reaksi yang kedua kita namakan reaksi dua arah. Satu arah biasanya dinamakan irreversible. Irreversible. Apa artinya? Reaksi ini tidak dapat balik. Tidak dapat balik. Oke. Berarti yang dua arah dinamakan apa? Reversible. Artinya apa? Reaksi ini kalau yang tadi tidak dapat balik, berarti ini dapat balik. Oke. Di antara dua reaksi ini, mana yang berhubungan dengan materi yang akan kita bahas kali ini? Yang berkaitan dengan keseimbangan adalah materi yang kedua, reaksi kimia yang kedua. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjut lagi pembahasan tentang keseimbangan. Tadi sudah saya katakan bahwa keseimbangan itu berkaitan dengan reaksi yang berlangsung dua arah atau reversible atau reaksi yang dapat balik. Artinya kita fokus pada reaksi yang dua arah. Dalam hal ini saya mencontohkan antara P dengan Q, reaksi antara P dengan Q. Menghasilkan S dan T. Nah, kemudian di mana tentang pemahaman keseimbangan ini? Ternyata keseimbangan itu terkait dengan apa yang kita bahas pada video sebelumnya, yaitu tentang laju reaksi. Apa hubungannya laju reaksi ini dengan keseimbangan? Hubungannya di sini bahwa kalau kita melihat reaksi antara P dengan Q menghasilkan S dan T,
maka ini memiliki kecepatan, atau saya simbolkan di sini R1. Dan ternyata ketika S dan T kembali lagi menjadi P dan Q, dia pun juga memiliki kecepatan reaksi. Saya simbolkan dengan R2. Nah, disinilah kita menemukan suatu pemahaman bahwa ketika R1 sama dengan R2, ini dinamakan setimbang. Oke. Jadi kesetimbangan di sini adalah suatu reaksi antara kecepatan membentuk produk sama dengan kecepatan kembali ketika produk itu menjadi reaktan. Itulah kesetimbangan. Jadi artinya kesetimbangan itu sebuah kondisi di mana tidak ada perubahan, sama halnya tidak ada perubahan konsentrasi baik di kiri maupun di kanan. Itu namanya setimbang, tidak ada perubahan. Tapi reaksi itu berlangsung atau tidak? Berlangsung, tapi dengan kecepatan yang sama antara terbentuknya zat dan terurainya kembali zat menjadi reaktan. Oke, kita lanjutkan pada kesimpulan apa yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, reaksi kesetimbangan itu dapat terjadi jika laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri, atau R1 sama dengan R2. Kemudian yang kedua, reaksi kesetimbangan itu sama dengan reaksi reversibel, sama juga dengan reaksi dapat balik atau reaksi dua arah. Kemudian yang ketiga, setimbang itu artinya R1 sama dengan R2. Kemudian yang keempat, pada keadaan setimbang, reaksi tetap berlangsung dua arah dengan kecepatan yang sama, dan kondisi inilah yang dinamakan kesetimbangan dinamis. Dan yang terakhir, yang kelima, pada keadaan setimbang, konsentrasi zat-zatnya tidak berubah. Itulah 5 kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari video ini tentang reaksi kesetimbangan.